Halo Sobat Karib, apakah kalian pernah melakukan hal seperti ini? Atau yang ini? Kira-kira benda tersebut menggunakan satuan apa ya? Penasaran? Ayo kita cari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Karib, kembali lagi bersama Pak Iyo. Kali ini kita akan belajar fisika. Belajar apa? Satuan baku dan satuan tidak baku. Sobat Karib, di dunia ini terdapat banyak sekali jenis satuan. Satuan ini dapat digunakan untuk menentukan besaran fisika. Nah, hal ini tergantung pada kebiasaan daerah setempat. Misalnya, Inggris menggunakan yard untuk menentukan satuan panjang, dan Prancis menggunakan feet untuk menentukan satuan panjang. Atau pada zaman dahulu, orang-orang menggunakan bagian tubuh untuk menentukan satuan panjang. Contohnya, depa, hasta, ataupun jengkal. Dan di era modern seperti ini, seperti sekarang, satuan panjang dapat dinyatakan menggunakan sentimeter ataupun meter. Sobat, satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda akan menghasilkan pengukuran yang berbeda. Contohnya nih, ketika kamu akan mengukur suatu meja dengan menggunakan jengkal. Nah, kamu akan mengukur meja tersebut bersama ibu kamu. Nah, di sini ada dua orang yang berbeda. Nah, ketika kamu mengukur, kamu menghasilkan misalkan 5 jengkal. Nah, dan orang tua kamu atau ibu kamu ini akan mengukur dengan menghasilkan 7 jengkal misalnya. Nah, di sini kita tahu bahwa yang kamu praktekkan bersama ibu kamu adalah menggunakan satuan yang tidak baku. Nah, kita bisa tahu bahwa hasil pengukuran orang dewasa akan berbeda dengan hasil pengukuran anak-anak. Sobat, satuan tidak baku umumnya digunakan pada zaman dahulu, di mana ketika satuan baku masih belum dibuat. Contohnya, jengkal, kilan, depa, hasta, dan juga tumbak, dan masih banyak yang lainnya. Satuan baku adalah satuan yang apabila diukur dengan orang yang berbeda akan menghasilkan pengukuran yang sama. Contohnya nih, kamu dan ibu kamu nih akan mengukur suatu meja yang panjangnya 1 meter menggunakan alat ukur yaitu meteran. Nah, ketika kamu dan ibu kamu akan mengukur, nah, menghasilkan pengukuran yang sama yaitu 1 meter. Loh, kok Pak, kok bisa? Ya bisa, karena kamu dan ibu kamu menggunakan alat ukur yang sudah pasti ketentuannya yaitu meteran. Sobat, di satuan baku ini ada beberapa contoh ya. Yang pertama itu untuk menentukan besaran panjang, satuan bakunya adalah meter, kilometer, inci, yard, feet, dan yang lain-lain. Yang kedua itu untuk menentukan besaran massa, itu menggunakan satuan bakunya adalah kilogram, gram, terus kuintal, ton, pounds ataupun ons, dan yang lain-lain. Yang ketiga, untuk menentukan besaran volume, satuan bakunya adalah meter kubik, sentimeter kubik, liter ataupun galon, dan yang lain-lain. Yang terakhir, yang keempat adalah untuk menentukan besaran kecepatan, satuan bakunya adalah meter per second, kilometer per jam, mil per jam, knot, ataupun yang lainnya.
Ya, sobat, jadi tahu kan apa perbedaan dari satuan tidak baku dan satuan baku? Bapak ulas lagi ya. Satuan baku yaitu satuan yang apabila diukur dengan orang yang berbeda akan menghasilkan pengukuran yang sama. Ya, sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda akan menghasilkan pengukuran yang berbeda. Nah, dari sini paham ya? Oke sobat, Bapak cukupkan. Jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe. Ya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.